sesuatu yang kita harapkan adalah husnul khotimah. Adakah yang jamin tuh bisa menjamin kita nanti di akhir hayat kita tetap beriman? Tidak ada yang bisa menjamin ya. Hatta ada seorang sahabat ya yang juga dia hidup di zaman Rasul, dia berinteraksi kepada Rasul, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi ternyata di akhir hayatnya dia malah dalam keadaan murtad. Nauzubillah ya. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh bagaimana orang-orang yang senantiasa dia beriman kepada Allah, tapi ternyata di akhir hayatnya justru tidak beriman ya. Ada kisah-kisah itu ya banyak dalam tidak hanya mungkin di era-era sekarang kita ini ya, orang yang dia mungkin muslim, yang tadinya taat, kemudian akhirnya menjadi murtad ya, yang tadinya dia berbusana muslimah, kemudian malah dia membuka auratnya ya, atau mungkin dia juga sudah rajin tadinya beriman sedekah, malah menjadi orang yang senantiasa kafir ya. Jadi ternyata keimanan itu perlu sebuah keistiqomahan ya, karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Dalam sebuah sejarah ya, dalam sebuah sirah disebutkan bagaimana ada seorang ya yang pada masa hidupnya Rasulullah SAW ya, suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, suatu hari nanti di akhirat nanti ada di antara kalian yang gigi gerahamnya berada di neraka, kata Rasulullah. Para sahabat itu menjadi was-was, jangan-jangan saya nih yang diprediksi oleh Rasulullah. Karena tadi kata Rasulullah di antara kalian nanti di yaumil akhir dari kiamat tadi gigi gerahamnya ada di neraka. Artinya bahwa dia adalah ahlun nar ya, ahlun nar. Di antara sahabat itu ada yang salah satu juga sahabat terkenal yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, sahabat Rasulullah. Maka Abu Hurairah merasa takut, jangan-jangan ini saya yang diprediksi oleh Rasulullah untuk sebagai seorang ahlun nar, dan dia merasa takut sekali untuk menjadi seorang ahlun nar. Maka dengan misalkan tadi ada 10 sahabat, lambat laun, lama-kelamaan sahabatnya berkurang. Kenapa? Karena ada yang meninggal syahid ya dalam peperangan ya. Jadi meninggal dalam keadaan bagus-bagus semua. Tinggal 2 orang sahabat ini, yaitu Abu Hurairah dan Rajal bin Unfawah. Jadi masya Allah nih, tinggal 2 orang ini, dan membuat Abu Hurairah semakin takut. Jangan-jangan saya nih udah tinggal berdua sahabat yang saat itu hidup, dan Rasulullah sampai Rasulullah wafat ya. Rasulullah wafat mereka masih hidup. Hingga ketika Rasulullah telah wafat, siapa yang muncul Bu sebagai ini khalifah pertama? Abu Bakar As-Siddiq ya, sebagai khalifah pertama. Ketika khalifah pertama, masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu justru ternyata banyak sekali gelombang kemurtatan. Jadi orang-orang banyak yang justru pada murtad ketika Rasulullah wafat itu. Mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Dan ada suatu tempat yang namanya itu adalah gerbang kemurtatan itu, yang itu dipimpin oleh seorang nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus Rajal bin Unfawah ini. Rajal bin Unfawah dakwahilah ya tempat yang tadi sebagai wilayah yang banyak yang murtad ya, dan dakwahi mereka agar mereka kembali kepada Islam ya. Si Rajal bin Unfawah ini orang yang sangat bagus ya agamanya ya, dekat dengan Rasulullah. Dia pergilah ke daerah tersebut, tapi ternyata
pada saat dia berada di situ malah mendapatkan rayuan bujukan dari Musailamah Al-Kadzdzab ya. Akhirnya dia tergiur dengan harta dan kekuasaan yang ditawarkan oleh Musailamah Al-Kadzdzab, sehingga akhirnya dia murtad dan dia justru menjadi orang yang garda terdepan dalam mensiarkan tentang nabi palsu ya, mensiarkan sebagai ada Musailamah Al-Kadzdzab sebagai seorang nabi ya. Padahal itu adalah nabi palsu ya. Jadi nabi palsu itu ternyata udah dari dulu Bu, sejak Rasulullah wafat pun ternyata banyak sudah bermunculan nabi palsu. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku nabi ya, jangan heran, itu dari dulu juga sudah banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai seorang nabi. Maka disitulah akhirnya ternyata Raja bin Mufawa justru malah ikut pada pemurtadan tersebut. Akhirnya dia murtad dari agamanya, akhirnya diperangilah oleh Abu Bakar As-Siddiq karena mereka tidak mau ya untuk kembali kepada Islam ya. Akhirnya Raja bin Mufawa meninggal dalam keadaan murtad ya. Naudzubillah min dzalik ya. Siapa yang akan menjamin? Padahal dia sahabat Rasulullah, hidup di masa Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah ya. Tapi ternyata imannya ya tidak bisa menjamin dia sampai nanti yaumil akhir ya, sampai dia husnul khotimah ya. Nah inilah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada dasarnya tadi ya, bagaimana kita apa yang didakwahkan ya oleh Rasulullah SAW ya, bagaimana kita beriman kepada Allah dan juga kita beristiqomah. Ternyata istiqomah itu adalah sesuatu yang memang harus kita kita lakukan ya dalam kehidupan ini ya. Istiqomah harus kita, bagaimana kita rawat keimanan kita itu. Bila mana ada sebuah barang ya, yang mungkin itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, saya yakin ibu-ibu akan memperlakukan atau merawat barang sesuatu yang bagus itu dengan sungguh-sungguh ya nggak Bu? Misalkan ibu punya tas limited edition, cuman ada 10 nah gitu ya, yang lain nggak ada gitu. Dalam tahun ini cuma ada 10 dan nggak akan keluar lagi. Ketika ibu punya tas itu, apa yang akan ibu lakukan? Saya yakin ibu akan jaga-jaga banget ya, mungkin akan dilap gitu ya, atau mungkin akan ditaruh di tempat yang sesuatu yang spesial ya, nanti beberapa kali dilihat, dibersihin gitu ya. Atau mungkin tanaman ya, kalau dulu juga ada yang viral tanaman yang harga mahal itu Bu, yang 1 lembaran itu gelombang cinta, iya waktu itu kan viral tuh ya, gelombang cinta sampai harganya hitungannya per daun ya Bu ya, itu sampai ada yang agak dilapi memang kilat banget gitu ya, sampai begitu sangat indahnya sayangnya terhadap benda tersebut gitu ya, dieman-eman ya. Maka sesungguhnya iman ya harusnya lebih daripada itu ya, karena iman adalah sesuatu yang memang akan membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat ya. Kalau kita sampai memperlakukan barang ya atau materi yang kita anggap itu adalah spesial, seharusnya seyogyanya kepada iman kita juga pun demikian ya. Dan inilah yang hendaknya akan menjadikan kita untuk ketika kita memperlakukan iman kita itu dengan sebaik-baiknya, dengan kita merawat keimanan kita, maka sesungguhnya itulah yang akan menjadikan kita untuk bisa istiqomah dalam kebaikan itu sendiri. Ada sebuah hadis disebutkan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadakum kama yakhlaqu thawb fas'allaha ayyuhaddidal imana fi qulubikum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iman itu akan lapuk ya dari diri kalian sebagaimana lapuknya baju ya. Iman itu akan lapuk sebagaimana baju ya, di antara kalian sebagaimana baju yang lapuknya baju.
Maka pesan Rasulullah, fas'alullaha ayyuhaddidal imana. Maka mintalah kepada Allah untuk apa? Ayyuhaddidal imana, untuk memperbaharui iman kalian fi qulubikum, di dalam hati-hati kalian, ya. Masya Allah, ya. Allah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bagaimana kita senantiasa merawat keimanan kita, ya, sebagai bentuk daripada bagaimana kita beristiqomah, ya. Jadi pada dasarnya ibu-ibu sekalian, bagaimana kita senantiasa beriman kepada Allah dengan kita melakukan ketaatan, ya, dan sesungguhnya dengan kita melakukan ketaatan itu kita menghasilkan amal soleh, itulah yang akan bisa menjaga keimanan kita. Dan sungguh iman itu al-imanu yanzid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, ya kan? Al-imanu yanzid bitta'ah, sesungguhnya iman itu bertambah dengan sebuah ketaatan, wa yanqus berkurang dengan bil maksiat, ya. Jadi Masya Allah, ya, bagaimana tadi kita berusaha beristiqomah, ya, yang mana dengan istiqomah itu pada dasarnya adalah merawat keimanan kita, menjaga keimanan kita, ya, senantiasa memperbaharui keimanan kita, sehingga dengan keimanan itulah kita akan grafiknya akan naik. Tapi ada masanya, ya, orang itu ketika dia beramal soleh, ada masa-masanya betul, ya nggak Bu? Ada masa-masanya lesu, ya, ada masa-masanya kayaknya males deh gitu, ya. Ada masa, apalagi kalau lagi head, ya nggak? Oh, lagi head, nggak sholat, nggak ngaji, pokoknya makin kayak rasanya jauh gitu, ya. Rasanya tuh makin lesu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Nah, itulah yang harusnya kita perhatikan, ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tadinya fardhu. Sini ada hadisnya ibu-ibu sekalian, disebutkan sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di jalan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia akan beruntung. Barang siapa yang masa malasnya itu tidak seperti itu, maka dia akan binasa, ya. Jadi Masya Allah, ya. Jadi ini nasihat Rasulullah SAW, bahwa pada dasarnya setiap amal itu ada masa rajinnya. Kapan Bu kira-kira masa amal kita rajin, Bu? Ketika susah. Masa amal-amal orang tuh pada lagi gairah pada masa kapan? Pada masa Ramadan, ya. Ya enggak? Orang ketika masa Ramadan, ya, yang mungkin gak ke masjid pasti ke masjid, yang gak pernah puasa pasti puasa, gitu, ya. Masya Allah itu. Jadi ada memang masa-masa setiap amal itu ada masa rajinnya, dan kita lihat bagaimana kita rasakan, apalagi di Indonesia ini, ya, masa-masa rajin itu ada di awal-awal Ramadan. Di awal-awal Ramadan, ya, mungkin pekan pertama, pekan kedua ini staffnya Masya Allah gitu, ya, penuh sampai mungkin keluar-keluar gitu, ya. Tapi nanti udah semakin pekan kedua, apalagi udah mau dekat-dekatin Ramadan gitu, ya, ini ke akhir Ramadan sudah makin berkurang, udah mulai lagi tuh, ya. Nah, jadi ada jadi ada masa-masa rajin dan juga ada masa-masa malasnya. Nah, kata Rasulullah, siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di jalanku, ya, artinya bahwa ketika seseorang itu tadinya rajin, ya, baca Al-Quran, lagi males nih kayaknya, ya, dia biasanya rajin 1 juz nih sehari gitu, ya, tapi karena tadi lagi timbul rasa malasnya, tapi dia tetap melakukan tilawah, ya, walaupun tidak 1 juz, maka dia masih dianggap beruntung, kata Rasulullah SAW, ya. Namun bila ada yang dia masa malasnya tidak seperti itu, artinya udah timbul, udah rajin sholat
sudah rajin tilawah pada bulan Ramadan 30 juz sehari 1 juz, kemudian pada masa-masa setelahnya dia sudah malas, yaitu ngajinya nanti aja lah seminggu dirapel gitu ya, seminggu sekali. Nah itu yang tidak biasa dilakukan setiap hari tapi menjadi seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali gitu ya, maka dia akan menjadi binasa.